Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rumah kucing Abah Juna, tentunya di channel Ceritaku Hari Ini. Memiliki sebuah kucing yang berbulu panjang tentunya mungkin agak sedikit harus ekstra dalam perawatannya ya. Terutama bulu, kulit itu rentan sekali terkena jamur ataupun skabies atau masalah-masalah kulit lainnya. Nah, di ceritaku hari ini, Abah akan mengajak sahabat-sahabat untuk melihat kegiatan jasa grooming dari rumah kucing Abah Juna. Go Grooming RKJ. Seperti apa sih RKJ mengatasi ataupun grooming untuk kucing-kucing berbulu panjang? Yuk kita lihat kegiatannya di ceritaku hari ini. Namaku Husen. Selain aku menjaga, merawat, memperhatikan juga mensejahterakan kucing di rumah kucing Abah Juna, di rumah kucing Abah Juna juga aku buka jasa grooming. Ya, baik itu di tempat maupun panggilan. Hari ini aku ada panggilan untuk grooming di rumah salah satu sahabat rumah kucing Abah Juna di daerah Bintara. Apa saja sih peralatan yang akan aku bawa? Ya, salah satunya ada blower, kandang kecil, dan juga sampo serta alat-alat yang lainnya seperti sisir, gunting, dan lain-lain. Yuk kita lihat seperti apa grooming yang akan saya lakukan. Nah, ini adalah beberapa kucing yang akan kita grooming. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita melakukan ataupun memandikan kucing, banyak hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Tentunya di bagian bulu-bulu. Nah, seperti ini kucing yang memang bukan ada ya sih, tapi banyak gimbal di bagian bulu-bulunya. Maklum kalau kucing yang berbulu panjang itu rentan sekali dengan bulu gimbal. Nah, sebelum kita grooming atau sebelum kita mandikan, kita gunting di bagian-bagian yang gimbal, baik itu bagian kaki, bulu-bulu kaki, ataupun di bagian perut, badan. Pokoknya kita cek secara keseluruhan, takutnya ada bagian-bagian yang memang gimbal, ataupun disisir terlebih dahulu bisa. Nah, yang paling penting juga kita harus perhatikan di bagian kemaluannya. Kadang-kadang kan kita suka susah bersihinnya tuh kalau misalkan dia buang air besar, buang air kecil, maka si bulu-bulu panjang ini kita dipotong ataupun kita rapikan, bisa menggunakan gunting ataupun clipper yang seperti saya lakukan ini. Jadi gunanya agar kotoran-kotoran yang saat dia buang air besar ataupun buang air kecil, kemungkinan kecil itu tidak menempel pada bagian bulu. Adapun bagian badannya tetap kita cari. Pokoknya sebelum kita mandikan, kita harus perhatikan bulunya dulu yang akan kita nanti bilas. Takutnya banyak sekali gimbal-gimbal ataupun di kulit ada spot-spot jamur, tetap kita perhatikan. Selain itu juga kita harus perhatikan kukunya, bisa digunting kuku-kukunya. Kita cek juga di bagian kuping ya, dan juga di bagian muka. Nah, biasanya sih kalau kucing-kucing yang bulu panjang gini, saya suka potongin di sedikit bagian area mata, karena suka sering ngeluh untuk belekan ataupun kotor-kotor itu karena mungkin ada bulu-bulu yang nusuk ke bagian mata gitu, jadi akhirnya gatal. Nah, terlebih-lebih yang paling utama itu di bagian kuping harus dibersihkan nih, seperti ini, kotor banget kan. Nah, ini harus diperhatikan sebelum kita grooming, kita bersihkan dulu bagian kuping. Nah, untuk memulai memandikan kucing, saya itu biasanya lebih ke bagian kepala dulu dengan cara membasuhi sedikit-sedikit, pelan-pelan, sambil membersihkan di bagian mata dan juga hidung. Karena hidung itu paling sensitif bagi kucing, jadi tidak kita sampokan untuk bagian muka.
Kalau mata sih itu nggak terlalu ini ya, tapi kalau hidung tuh terlalu sensitif. Makanya buat sahabat-sahabat semuanya, gunakan shampoo yang memang sesuai kebutuhan, dan disarankan jangan terlalu menyengat untuk wanginya ya atau aromanya. Nah, memang tidak disarankan sih untuk menggunakan sampo-sampo yang terlalu wangi ya. Jadi kita buat natural aja. Karena si kucing itu tidak terlalu suka akan sebuah wangi-wangian yang menyengat. Jadi kita basahin dulu di bagian kepala untuk fungsinya agar si kucing itu diam. Biasanya kan kalau mandiin kucing itu ada yang susah gitu kan. Jadi triknya basahi bagian kepala sampai benar-benar basah agar kedinginan, agar si kucing pun bisa diam ataupun merasa nyaman. Nah setelah itu baru kita ke bagian kaki. Perhatikan di bagian kaki itu biasanya banyak sekali debu-debu ataupun sisa-sisa pasir. Saat dia korek-korek pasir itu nempel. Jadi di sela-selanya kita bersihkan. Bagian-bagian kuku itu benar-benar harus sampai bersih. Penggunaan sampo pun harus benar-benar sampai merata ke bagian seluruh tubuhnya. Kita bisa dicek bagian kaki, sela-selanya itu biasanya kotor. Nah, setelah kita memperhatikan di bagian-bagian sela-sela kaki sampai benar-benar bersih, nanti kita akan cek juga di bagian dagu ataupun bawah mulut loh. Karena biasanya si kucing itu ada sisa-sisa makanan yang menempel di bagian dagu, leher, terutama bulu-bulu yang ada di dada. Kita bersihkan. Bisa juga menggunakan sikat. Baik sikat apapun, yang penting kita perhatikan tekstur si sikat itu, si bulu-bulunya itu lembut ya, dan kita bisa gosok-gosok. Dan si kucing pun akan merasa nyaman saat kita gosok-gosok, seperti digaruk-garuk kayak gitulah, sampai benar-benar bersih. Baru setelah itu kita gosok ke bagian badan. Untuk menggosok bagian badan kita lakukan kayak seperti menggaruk-garuk. Kenapa? Karena biar si sampo ataupun si airnya pun menempel ke bagian dasar kulit. Jadi dimana jika ada jamur, ada masalah-masalah kulit, itu akan kegosok sama tangan, dan juga si kutu-kutu pun akan kena dan mati. Nah yang paling penting juga di bagian ekor loh. Biasanya kucing-kucing dewasa baik jantan ataupun betina, banyak yang sering kita katakan kalau umumnya ya kita bilang itu minyak birahi gitu. Apalagi si kucing-kucing yang sudah menginjak di atas 1 tahun, dan saat masa puber birahinya datang, biasanya tuh ada minyak-minyak yang keluar dari ekornya. Nah untuk pembersihannya seperti ini, kita gosok-gosok di bagian batang ekor. Nah sahabat juga ada sih yang bertanya, Abah boleh nggak menggunakan istilahnya sabun pencuci piring? Boleh, karena itu Abah juga lakukan, dan biasanya lebih efektif mengangkat minyak-minyak yang ada di bagian ekor. Nah setelah kering, kita masukkan ke kandang yang memang kapasitasnya lebih kecil untuk dia bergerak, tapi tetap dibuat nyaman. Nah untuk tadi ya pembilasan wajib benar-benar sampai hilang si sampo ataupun kondisionernya ataupun yang lainnya, itu pembilasannya itu wajib bersih dari busa ataupun sabun ataupun sampo. Jadi perlu digarisbawahi saat pembilasan wajib bersih pembilasannya. Nah begitupun untuk pengeringannya. Nah ada beberapa sahabat RKJ yang masih setelah di grooming terus dijemur dan dibiarkan. Nah itu juga harus kita perhatikan. Apalagi di bawah terik sinar matahari yang begitu panas, hati-hati, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh si kucingnya itu menurun. Karena saat dia di grooming jelas dia merasa kedinginan, dan di saat mereka dijemur itu kondisi panas pun menyengat. Akhirnya dia bisa demam lah, flu atau apapun. Akan jauh lebih baik saat kalau sahabat memiliki alat suhu ya, semacam termometer, itu bisa dicek dulu suhu badannya sebelum di grooming gitu kan. Tapi untuk saat ini Abah tidak menggunakan karena memang kucingnya terlihat sehat dan suhunya pun normal.
kembali lagi ke proses pengeringan. Nah, proses pengeringan ini sahabat harus benar-benar wajib kering ya. Karena apa? Karena saat kita dijemur kita terlihatnya itu biasanya itu luarnya doang yang kering, tapi kulit-kulitnya itu kita nggak tahu apakah kering benar atau enggak. Karena saat si kulitnya masih lembab itu bisa menyebabkan fatal, jamur, skabies, ringworm atau hal-hal lain yang bermasalah di kulit. Jadi jika tidak ada blower seperti ini bisa digunakan hair dryer, tapi jangan terlalu panas karena bisa mengakibatkan kerontokan pada bulu. Nah, kita harus benar-benar sampai kering. Kalau misalnya pilasnya bersih, nanti saat kita pengeringan bulunya pun kayak semacam buyar gitu, kayak semacam pecah. Nah, itu benar-benar sudah tidak lengket dan benar-benar mengembang. Keringkan benar-benar total. Jadi buat sahabat yang memang pengen kering total dan tidak ada alat blower yang seperti ini, yang kenceng ya anginnya, bisa menggunakan hair dryer. Jika tidak pun ya mungkin lebih diutamakan ke profesional seperti ke pet shop ataupun jasa grooming. Boleh panggil jasa grooming RKJ. Nah, setelah mereka benar-benar kering seperti ini deh hasilnya, cantik-cantik kan? Dan bulunya pun akan terasa lembut dan si kucing biasanya akan jauh lebih nyaman dan mereka enak untuk tidur. Ya itu, terima kasih ya buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan jangan lupa tetap berikan yang terbaik buat mereka. Kebersihan dan kesehatannya itu adalah bagian dari mensejahterakan mereka. Nah, itu tadi kegiatan di ceritaku hari ini, di mana Rumah Kucing menyediakan jasa grooming. Namun saran buat sahabat-sahabat semua tentunya yang memiliki kucing berbulu panjang, diusahakan untuk bisa melakukan grooming sendiri. Karena si kucing akan lebih nyaman sama pemiliknya. Tetap melakukan yang terbaik buat mereka, sayangi mereka, sejahterakan mereka, dan perhatikan kebersihannya. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudah subscribe ataupun yang belum, silakan di like juga dan di share juga agar bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Di komen juga ya kritik dan sarannya buat Rumah Kucing Abah Juna seperti apa. Ya, sekian dulu di ceritaku hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tunggu besok di ceritaku hari ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.